Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita patut bersyukur Allah masih melimpahkan nikmat sehat sehingga hari ini kita bisa melanjutkan belajar bersama. Tema 3, subtema 3. Tentang perubahan wujud benda. Nah, hari ini pembelajaran 1 dan 2 kita membahas tentang perubahan wujud mencair dan membeku, satuan berat baku dan tidak baku, unsur-unsur karya seni, dan pembagian peran dan tugas. Agar pembelajaran hari ini bermanfaat dan memberikan berkah untuk kita semua, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba sekarang perhatikan gambar. Kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak yang tampak di gambar? Ya, makan es krim, lalu menjemur baju. Ya, yang mereka lakukan ini berkaitan dengan perubahan wujud benda. Benda dapat mengalami perubahan wujud. Seperti yang sudah kita pelajari di subtema 2 kemarin, wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi di alam merupakan tanda kebesaran Allah. Dan kita patut bersyukur ya. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair, meleleh, atau melebur. Contohnya, es krim, es batu, coklat akan mencair bila diletakkan di tempat yang terbuka. Berikutnya, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya, ketika kita membuat es batu, ya, air kita masukkan ke dalam plastik atau ke dalam tempat khusus untuk membuat es batu, ya. Jika air itu kita masukkan ke dalam freezer, maka dalam waktu tertentu akan membeku. Begitu juga pada proses pembuatan es krim dan agar-agar. Anak-anak pernah membuat? Oh iya, bantu mamanya ya. Oke. Kita lanjut sekarang dari halaman 122. Ada beberapa bahan, gelas plastik, es batu, mentega, coklat, dan kapur. Nah, keempat benda ini kita masukkan masing-masing ke dalam gelas plastik. Ya. Lalu setelah dimasukkan ke dalam gelas plastik, diletakkan di ruangan yang terkena cahaya matahari. Terkena cahaya langsung ya, dan diamkan selama 15 menit. Apa yang akan terjadi nanti? Ya, anak-anak bisa mencoba di rumah dengan bahan yang ada, es batu atau mentega ya. Tapi izin mamanya kalau minta mentega. Nah, es batu, mentega, coklat akan mencair, tetapi dalam waktu yang berbeda. Nah, es di sini yang dimaksud adalah es batu ya, akan mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Sedangkan besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Suhunya sangat panas, sangat tinggi ya. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di saat benda mulai mencair disebut titik leleh. Berikutnya, nah, anak-anak pasti suka dengan benda yang ada di gambar ini. Ya, ada yang belum kenal?
Wah, kenal semua. Ada es krim di sini dengan berbagai rasa. Ya, anak-anak, alat dan bahan untuk membuat es krim bisa dibaca di halaman 132 sampai 133. Dari proses tersebut, ya, di awal susu atau santan bahan utamanya berwujud cair. Di akhir proses pembuatan, susu atau santan berubah wujud menjadi benda padat. Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku dari cair menjadi padat. Fungsi es batu pada proses tersebut memberi suhu dingin sebagai unsur utama karena tanpa es batu, es krim akan berbentuk cair. Sedangkan fungsi garam menurunkan suhu pada adonan, sehingga adonan tadi akan menjadi beku. Ya, bisa mencoba di rumah dengan kakak, dengan mamanya, ya, jika bahan-bahannya ada, ya. Nah? Selanjutnya tentang kue coklat. Nah, kue coklat ini bahan-bahannya adalah 8 butir kuning telur, 200 gram gula, setengah SDT garam. SDT apa itu SDT? Nah, nanti akan kita pelajari ya. Bahan yang dicampur menjadi satu SDT lagi muncul. Ya, 25 gram, 125 gram, 25 gram, dan 1 kilogram coklat masa. Anak-anak bisa membaca ya bahannya di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gram, ada kilogram, butir telur, ada SDT. Ini adalah satuan ukuran berat. Ada 2 satuan baku, satuan standar. Artinya, dimanapun kita mengukur, ukurannya sama. Yang termasuk ukuran standar adalah gram dan kilogram. Ini yang ada di resep kue coklat. Sedangkan satuan tidak baku digunakan pada resep ini ada SDT. Nah, ini SDT artinya sendok teh. Kenapa dikatakan tidak baku? Karena takaran setiap sendok teh itu bisa jadi berbeda. Ya, karena sendok teh ada mereknya ya, Nak. Berbeda merek, takaran dan ukurannya juga berbeda. Karena itu termasuk satuan tidak baku. Anak-anak mungkin nanti akan menemukan ada istilah SDM ya. 1 SDM artinya 1 sendok makan. Itu juga termasuk satuan yang tidak baku. Selanjutnya yang ada di resep adalah butir telur. Ini termasuk satuan tidak baku. Kenapa? Nah, butir telur. Ya, meskipun sama-sama telur ayam, tapi ada ukuran yang kecil, ada juga ukuran yang besar. Sedangkan di resep hanya disebutkan butir telur. Nah, bisa dipahami ya, Nak? Kita lanjut sekarang dari soal cerita halaman 126 sampai 127. Ada 5 soal cerita. Ya, nah sebelum menentukan kalimat matematikanya, anak-anak harus membaca dulu. Dengan membaca soal cerita, kita akan tahu apakah soal itu nanti akan ditambah, dikurang, dikalikan, atau bahkan dibagi. Kita bantu untuk menuliskan untuk menuliskan kalimat matematikanya. Nah, ya, untuk nomor 1, 3 botol yang masing-masing beratnya 600 gram. Jika 3 botol, kita bisa mencari dengan mengalihkan 3 kali 600 gram. Hasilnya 1.800 gram. Ya, untuk nomor 2, ada 2 timbangan, menimbang buah pir ya, dan menimbang buah apel. Di sini sudah menunjukkan ukuran berat masing-masing. Nomor 2, berat semuanya 2 buah apel jika di jumlah ya 200 gram untuk
2.000 gram untuk buah pir dan 3.600 gram untuk buah apel. Jika dijumlah 5.600 gram. Yang lebih berat mana? Yang 3.600 gram itu adalah buah apel. Sudah ditunjukkan di gambar ya. Jarum pada timbangan kue ini menunjukkan 3.600 gram. Untuk nomor 3, ya, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya. 5 kg kurang 3 kg kurang 1 kg. Hasilnya 1 kg. Nomor 4, 750 gram kurang 530 gram sama dengan 220 gram. Dan nomor 5, 6 kali 250 gram, 1.500 gram. Ya, kita ingatkan lagi, untuk soal cerita harus dibaca dulu agar mengetahui apakah nanti akan dikali, ditambah, atau dikurang. Gitu ya, Nak? Nah, selanjutnya di sini Nana bisa melihat ada gambar apa ini? Nah, ini adalah bentuk butiran salju jika kita melihatnya lewat mikroskop. Ya, mikroskop itu adalah alat untuk melihat benda yang ukurannya sangat kecil. Nah, di sini adalah ukuran butiran salju yang tampak di mikroskop. Ya, jika ini dibuat sebuah karya seni, maka bisa menghasilkan karya seperti ini. Bagus ya? Untuk dapat menghasilkan karya seni harus memperhatikan dan menggabungkan garis, bentuk, dan warna agar menjadi indah. Unsur-unsur karya seni tersebut, garis, goresan memanjang dan mempunyai arah tertentu. Ada garis pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal. Vertikal itu garis yang tegak dari atas ke bawah. Horizontal, garis yang mendatar. Ya, melengkung, berombak. Nah, itu adalah macam-macam garis. Yang kedua, warna. Di antaranya warna primer, merah, kuning, dan biru. Selain 3 warna ini merupakan warna sekunder ya, karena diperoleh dari campuran dari ketiga warna tersebut. Dan yang terakhir adalah bentuk. Ada bentuk bulat, persegi, bahkan ada juga yang bentuknya tidak beraturan ya. Nana, sekarang coba diamati gambar. Ini kegiatan di mana? Di kelas. Tampak ada murid, ada siswa, dan ada ibu guru. Peran dan tugas. Ya, kita punya peran dan tugas masing-masing. Dengan adanya pembagian tugas, maka pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Di sekolah ada peran kita masing-masing ya. Ada siswa yang belajar, ada guru yang mengajar, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Peran yang berbeda harus saling bekerja sama. Nah, alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran, membaca kembali buku tema 3. Ya, jangan lupa jaga kesehatan, makan, istirahat, dan olahraga yang cukup. Dan yang tidak boleh dilupakan, selalu patuh pada orang tua. Ya, Nak ya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.